Breaking news. Russia reportedly deploys two 95 strategic bombers in Papua. The move has sparked a strong response from Australia and regional concerns. Analysts fear the aircraft could be deployed to global conflict zones. Langkah mengejutkan datang dari Moskow. Rusia dikabarkan tengah menjajaki kerjasama strategis dengan Indonesia untuk menempatkan pesawat pengebom jarak jauh Tu-95 di Papua. Bila ini terrealisasi, dunia akan menyaksikan babak baru dalam peta kekuatan global, di mana Indonesia bukan lagi penonton, tapi pemain utama di Indo-Pasifik. Posisi geografis Indonesia, terutama Papua, menjadi incaran karena nilainya yang strategis dalam lanskap pertahanan modern. Bagi Rusia, menancapkan pengaruh militer di wilayah Asia Tenggara bukan sekadar taktik, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun keseimbangan baru terhadap kekuatan AUKUS dan sekutunya. Tu-95 atau yang dikenal dengan sebutan Bear merupakan pengebom strategis legendaris milik Rusia. Dirancang pada era 1950-an, pesawat ini masih aktif hingga kini berkat berbagai modernisasi. Varian terbaru seperti Tu-95 MSM membawa teknologi abad ke-21 dalam kerangka abad ke-20. Ia dilengkapi radar generasi baru, Novela NV-121, sistem peperangan elektronik, dan kemampuan membawa rudal jelajah nuklir serta konvensional. Pesawat ini dapat membawa hingga 15 ton senjata, termasuk rudal KH-101 yang dapat menjangkau sasaran sejauh 5.000 km. Dengan kecepatan jelajah 830 km per jam dan daya jelajah 15.000 km, Tu-95 tidak hanya simbol kekuatan Rusia, tapi juga alat proyeksi kekuatan global. Keunggulan utamanya adalah kemampuannya beroperasi tanpa perlu pangkalan depan secara permanen, menjadikannya ideal untuk strategi jarak jauh. Papua bukan hanya bagian timur Indonesia, tetapi juga pintu gerbang ke Samudra Pasifik dan Laut Arafura. Kedekatannya dengan Australia, Selandia Baru, dan jalur pelayaran internasional menjadikan wilayah ini sangat penting secara strategis. Pangkalan udara di Papua yang digunakan Rusia akan memungkinkan pesawat Tu-95 menjangkau wilayah-wilayah vital seperti Darwin, Guam, bahkan sebagian besar Pasifik Selatan. Lebih dari itu, keberadaan pangkalan tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk pengintaian maritim, operasi tanggap cepat, serta latihan gabungan yang melibatkan TNI AU. Dalam dunia militer modern, siapa yang menguasai langit di timur Indonesia? Ia menguasai jantung jalur komunikasi global antara Samudra Hindia dan Pasifik. Hubungan pertahanan antara Indonesia dan Rusia telah berlangsung lama. Sejak masa Presiden Soekarno, Indonesia sudah mengimpor jet tempur MiG-21, kapal selam Whiskey Class, serta sistem radar dan artileri dari Uni Soviet. Era tersebut menandai masa keemasan kerja sama strategis antara dua negara non-barat yang memiliki aspirasi kedaulatan tinggi. Kini, dengan Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden, hubungan tersebut menemukan momentum baru. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia terus menjalin pendekatan strategis ke berbagai negara, termasuk Rusia. Pengadaan jet tempur Sukhoi, rencana pembelian Su-35, dan berbagai latihan bersama menjadi fondasi yang memperkuat rasa saling percaya antar kedua negara. Bagi Rusia, langkah menempatkan Tu-95 di Papua bukanlah inisiatif sepihak, melainkan bagian dari respons global terhadap ekspansi kekuatan AUKUS. Australia tengah mempersiapkan penerimaan kapal selam bertenaga nuklir dari AS dan Inggris.
Langkah ini dinilai Rusia sebagai bentuk militerisasi kawasan yang dapat mengganggu stabilitas regional. Dengan basis operasi di Papua, Rusia dapat memantau aktivitas militer Australia secara langsung serta memperkuat kehadirannya di Samudra Pasifik tanpa perlu membangun pangkalan tetap di negara-negara yang sudah berada dalam pengaruh NATO. Ini adalah strategi soft projection yang efektif, mampu menunjukkan kekuatan tanpa harus menetap. Dari sisi keuntungan, Indonesia akan memperoleh daya tawar strategis yang lebih tinggi dalam percaturan geopolitik global. Papua bisa dikembangkan menjadi pangkalan militer modern dengan fasilitas radar, hanggar, dan teknologi komunikasi kelas dunia. Transfer teknologi dan pelatihan juga bisa mendorong TNI AU mencapai level kesiapan tempur yang lebih tinggi. Namun, risiko tak bisa diabaikan. Australia dan Amerika Serikat bisa merespons dengan tekanan diplomatik atau bahkan sanksi ekonomi. Di sisi domestik, isu Papua sebagai lokasi pangkalan militer asing, meski sifatnya kerjasama terbatas, bisa memicu kegelisahan politik. Maka, pendekatan komunikasi yang transparan dan berdiplomasi aktif mutlak dibutuhkan. Langkah Rusia ini hampir pasti akan memicu reaksi keras dari negara-negara Barat. Australia kemungkinan besar akan meningkatkan anggaran militernya dan mempercepat pengadaan sistem pertahanan rudal jarak jauh seperti HIMARS dan Patriot. AS melalui Pentagon bisa memperkuat keberadaan militernya di Guam, Filipina, dan Jepang. Lembaga intelijen seperti CIA dan ASIS dari Australia kemungkinan akan mengawasi aktivitas di Papua dengan intens. Retorika politik bisa meningkat di media barat, yang mungkin akan menggambarkan Indonesia sebagai negara yang membuka pintu untuk kekuatan Eurasia. Namun, Indonesia bisa meredam tekanan tersebut dengan mengedepankan prinsip non-blok dan diplomasi kawasan ASEAN. Indonesia tetap bisa memegang kendali dengan mengedepankan pendekatan netralitas aktif. Kerjasama strategis dengan Rusia tidak berarti memihak. Pembatasan waktu penggunaan pangkalan, pengawasan ketat dari pihak TNI, serta batasan operasional yang jelas bisa disusun agar tidak menyalahi prinsip non-intervensi dan kedaulatan nasional. Selain itu, Indonesia bisa menginisiasi dialog regional tentang keamanan bersama di Pasifik Selatan, di mana kehadiran kekuatan besar harus melalui kesepahaman kolektif. Ini akan mengukuhkan Indonesia sebagai pemimpin diplomasi regional, bukan sekadar lokasi pangkalan militer asing. Jika penempatan TU-95 di Papua menjadi kenyataan, maka Indonesia akan memasuki babak baru sebagai kekuatan penentu dalam geopolitik global. Papua tidak lagi dilihat sebagai wilayah perbatasan, melainkan sebagai pusat gravitasi kekuatan strategis Indo-Pasifik. Dunia kini memandang Indonesia bukan hanya sebagai negara berkembang, tetapi sebagai pemain aktif dalam peta kekuatan global. Keputusan ini akan menentukan arah Indonesia beberapa dekade ke depan. Apakah menjadi negara yang berdiri netral tapi kuat, atau terseret dalam tarik-menarik kekuatan global? Di tengah persaingan antara kekuatan besar, Indonesia bisa menjadi jangkar stabilitas kawasan, asal tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kepentingan nasional di atas segalanya.